على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin telah kita selesaikan pembahasan mengenai syurut la ilaha illallah secara global. Dan kita masuk pada pembahasan berikutnya, adillatu hadhihi syurut. Dalil-dalil dari syarat-syarat ini. Karena yang merupakan ilmu hakikatnya adalah ma'rifatul haq bidalilih, mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya. Maka dituntut untuk seorang mengetahui syarat-syarat tersebut beserta dalil-dalilnya. Nah, kita mulai dari yang pertama, al-ilm. Iqra ya Abdurrahman. Qala rahimahullah, dalilul ilmi qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa qauluhu illa man syahida bil haqq ay bila ilaha illallah wa hum ya'lamun bi qulubihim ma nataqu bihi bi alsinatihim. Ini matannya yang dihafal. Dalil ilm yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Insyaallah semuanya sudah hafal pada surat Muhammad. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Di sini sisi pendalilan mana pada kata fa'lam, karena perintah untuk mengilmui. Kemudian yang kedua, ayat pada surat Az-Zukhruf, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ini ayatnya. Cuman Syekh langsung memberikan penafsiran. Illa man syahida bil haqq, kecuali orang-orang yang bersaksi dengan al-haq. Yang dimaksud al-haq ini adalah la ilaha illallah. Berarti makna ayat, kecuali orang-orang yang bersaksi tentang la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengilmuinya, mengetahui apa biqulubihim ma nataqu bihi bi alsinatihim, dalam keadaan mereka mengilmui dengan hati-hati mereka apa-apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Ini makna ayat, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Qal ay dalilul ilmi minal kitab, maknanya yaitu dalil ilm dari Alkitab. Qauluhu ta'ala fa'lam, al-khitabu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai Nabi, atau ilmuilah wahai Nabi. Wa'lam fi'lu amrin minal ilm. Ini jelas bahwasanya kata i'lam adalah fi'il amr dari ilm, perintah untuk mengilmui. Wa huwa hukmul dhihnil jazimi al-mutabiqu lil waqi'. Pengertian ilmu yaitu hukum dhihn, yakni hukum yang ada di benak, yang al-jazim, yang kokoh, tidak ada keraguan-keraguan sedikit pun, yang pasti. Al-mutabiqu lil waqi', yang sesuai dengan kenyataan. Inilah ilmu, ikhwanillah. Atau telah kita lewati pengertian yang lebih bagus yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan Imam As-Sa'di juga yang lainnya, bahwasanya ilmu adalah ma'rifatul haqqi bidalil,
mengetahui al-haq dengan dalil-dalilnya. Tentunya kalau sudah tahu hak kemudian tahu dalilnya akan kokoh. Ai kun mutahayyi'an mutafahiman lima yuqalu lak. Jadi yang diinginkan dengan i'lam yakni jadilah engkau mutahayyi'an, orang yang siap, wa mutafahiman dan orang yang faham lima yuqalu laka terhadap apa-apa yang akan dikatakan kepadamu. Fahiya kalimatun yu'ta biha lil umuril muhimmah. Kata i'lam yaitu suatu kata yang didatangkan untuk suatu perkara-perkara yang penting. Tentunya seorang untuk perkara yang remeh tidak akan mengatakan i'lam. Ya, dikatakan ya, seorang yang pandai mengatakan i'lam anan nara harun. Ketahuilah bahwasanya api itu panas. Nah, ini semuanya sudah tahu. Nah, tapi i'lam didatangkan untuk suatu perkara yang penting. Annahu la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini insyaallah taala sudah jelas semua. Ba'dahu Iqra ya Abdullah. Diidhafahkan. Nah, qala rahimahullah wa syahidu min hadhihi al-ayati kalimatu i'lam. Dan yang menjadi syahid kalau kita mendapati suatu pendalilan kemudian ulama mengatakan asy-syahid yakni inti yang diinginkan dari dalil tersebut. Syahidnya mana yang menjadi inti dari dalil tersebut apa? Yaitu pada kata i'lam. Kenapa? Li'annaha dallat ala anna al-ilma muqaddamun 'ala al-qaul. Dikarenakan kalimat atau kata tersebut menunjukkan bahwasanya ilmu didahulukan atas perkataan. Sebelum mengatakan la ilaha illallah ya harus berilmu dulu. Wala yubda'u illa bil ahami fal aham, dan tidaklah diawali kecuali dengan yang terpenting kemudian baru yang penting dengan kepentingan yang di bawahnya. Bil ahami fal aham, dari yang terpenting kemudian yang di bawahnya dari sisi kepentingannya. Wala yasihhu qaulun wala amalun illa ba'dal ilm. Maka tidaklah sah, tidaklah bisa benar suatu perkataan, tidak pula perbuatan kecuali setelah ilmu. Fa huwa syartun muqaddamun alaihima. Maka ilmu adalah syarat yang didahulukan atas keduanya. Keduanya maksudnya apa ini? Qaul wal amal. Li'annahu musahhihun lin-niyyah al-musahhihatu lil amal. Dikarenakan ilmu itu akan membenarkan niatan. Sehingga kita dapati para salaf dulu ikhwani fillah terkadang mengatakan dulu aku menuntut ilmu awalnya bukan karena Allah. Nah, banyak yang mengakui demikian. Awalnya menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi karena hanya semangat saja. Ketika banyak manusia menuntut ilmu ikut-ikutan, atau ada memiliki niatan-niatan yang lain, tapi dengan terus-menerusnya dia menuntut ilmu sehingga tahu apa yang harus dia niatkan, akhirnya dibenarkan. Di tengah jalan dalam menuntut ilmunya dia mulai membenarkan niatannya. Ini ilmu yang memberikan kemanfaatan. Al-musahhihati lil amal. Yang niat ini ya, akan membenarkan amalan. Jadi musahhihun ini kepada ilm, al-musahhihati
lil amal ini kembali ke niat. Bahwasanya ilmu itu akan membenarkan niatan, yang niatan ini akan membenarkan amalan. Wa qauluhu ta'ala illa man syahida bil haqq ay bila ilaha illallah. Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan al-haq, yakni dengan la ilaha illallah. Ini kita masuk pada ayat yang kedua. Wa hum ya'lamun fi qulubihim ma nataqu bihi bi alsinatihim. Dalam keadaan mereka mengetahui dengan hati-hati mereka apa-apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Fasyahidu qauluhu ya'lamun. Maka yang menjadi syahid adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala ya'lamun. Ya, dalam keadaan mereka mengilmuinya. Fashturita fi syahadatihim bil haqqi ilmuhum bidzalik. Dipersyaratkan dalam persaksian mereka terhadap la ilaha illallah, yaitu ilmu mereka terhadap la ilaha illallah tersebut. Kenapa? Li'anna syahadata ala syai'i la tasihu illa ba'dal ilm. Dikarenakan persaksian atas suatu perkara tidaklah sah, tidaklah benar, tidaklah bisa diterima illa ba'dal ilm, kecuali setelah ilmu. Fa kaifa bihadhihi syahadatil 'azimah allati khalaqallahu tsaqalaini li ajliha. Maka bagaimana dengan persaksian yang agung ini yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan tsaqalain, yaitu jin dan manusia untuknya. Tentunya jelas dipersyaratkan ilmu. Fahal tumkinu ibadatullahi allati hiya haqquhu ta'ala alaina illa bil ilmi qabla al amal. Apakah mungkin peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas kita semua kecuali dengan ilmu sebelum amalan? Wa qala ba'duhum wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sebagian mereka, yakni para ulama, mengatakan dalam syairnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Setiap orang yang beramal dengan selain ilmu, a'maluhu mardudah, maka amalan-amalan dia itu tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Bagus bait syair ini. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Baik. Iqra' ba'dahu Aba Sufana. Baik. Qala rahimahullah wa minas sunnati al-haditsu tsabitu fi shahihi an Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan dalil dari as-sunnah yaitu hadis yang telah tetap dalam as-sahih, yaitu Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kedua-duanya. Karena penggunaan as-sahih ikhwanifillah ini ada 3 kemungkinan. Ketika kita dapat di para ulama mengatakan as-sahih, baik, ada kemungkinan Sahih Bukhari, ada kemungkinan Sahih Muslim, atau ya bahkan dua-duanya. Ketika dimutlakkan as-sahih. Dari Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapa saja yang mati. Ini memiliki makna umum ikhwanifillah, mencakup siapa saja yang mati wa huwa ya'lam wa muhaliyah, dalam keadaan dia mengilmui annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Maka apa jawabannya? Dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Ai wa dalilul ilmi minas sunnati,
Maksudnya adalah dalil tentang syarat yang pertama, yaitu ilm dari sunnah. Karena dua ayat tadi dalil dari Alkitab. Wa sunnatu lughatan at-tariqah, dan sunnah secara bahasa adalah at-tariqah. Wa istilahan, dan secara istilah maknanya adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuh, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan-perbuatan serta persetujuan beliau. Inilah cakupan sunnah. Wal muradu bis sahih ay sahih al-Bukhari. Ini lebih bagus dijadikan sebagai maf'ul. Kenapa? Karena makna ay yakni. Yakni sahih al-Bukhari wa Muslimin, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, atau ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, rahimahumullahu ta'ala. Lianna kitabaihima asahul kutubil musannafati fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kitab keduanya ini adalah kitab karangan manusia yang paling sahih dalam permasalahan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat ini perlu diperhatikan, ikhwanifillah, ashahul kutubil musannafah, sehingga jangan sampai kita mengatakan kitab yang paling sahih. Ya, kitab yang paling sahih ya Al-Quran, tapi yang dimaksud di sini adalah kutub al-musannafah, yaitu kitab yang dikarang. Nah, kalau kitab yang dikarang oleh manusia, yang paling sahihnya dalam ilmu hadis adalah apa? Bukhari, Muslim. Wa hadzal hadits rawahu Muslimun fi sahihihi, dan hadits ini diriwayatkan khusus oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Adapun Imam Bukhari tidak. Jadi makna fi sahih yang di depan yaitu sahih Muslim. Karena ini Baik. Qala rahimahullah, wa Utsman huwa ibn Affan, thalithul khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum wa 'anil sahabati ajma'in. Khalifah ar-rasyidin yang ketiga, radhiyallahu anhum wa 'anil sahabati ajma'in. Yuqalu lahu Dzun Nurain, dijuluki dengan Dzun Nurain. Kenapa? Litazawujihi bibnatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pernikahan beliau dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa minal ashratil mubasysyirin bil jannah, dan beliau termasuk salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Dan kalau kita fanifillah mendengar istilah al-ashraf al-mubasysyaruna bil jannah, ini maksudnya yang diberi kabar gembira dan terkumpul dalam satu hadis. Karena di sana ada sahabat-sahabat yang lain yang juga mendapatkan kabar gembira dengan surga, tapi ya tidak masuk dalam istilah ini. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang lain. Sebagaimana tadi kita lewati dalam usul, yaitu Thabit bin Qais. Beliau juga mendapatkan kabar gembira. Tapi kalau istilah al-ashraf al-mubasysyaruna bil jannah, ini yang disebutkan dalam satu hadis, yaitu siapa, Ahmad? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Man, Sa'dun wa Sa'idun wa Ibnu Aufin wa Talhatu, wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Man, Sa'id bin Man, Sa'id bin Zaid, wa Ibnu Aufin Abdurrahman bin Auf, wa Talhatu Talhah ibn Ubaidillah,
Wa amiru fihlin maksudnya siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Wa Zubair dan Zubair Ibn al-Awwam, ya, al-mumaddahu yang dipuji. Kemudian ini baru berapa? 6 ditambah 4 khulafaur rasyidin. Ini yang ringkas. Sa'dun wa Sa'idun wa Ibnu Auf wa Talhatu wa Amiru Fihlin wa Zubairul mumaddahu. 6 kemudian ditambah 4 khulafa. Wa fadailuhu katsirah, dan kemuliaan Utsman itu banyak. Qutila radhiyallahu anhu zulman sanata 35 minal hijrah. Beliau terbunuh dalam keadaan terzalimi pada tahun 35 Hijriah oleh orang-orang Khawarij. Wa syahidu min al-hadits qawluhu wa huwa ya'lamu fadalla ala anna al-ilma syartun wa syartu muqaddamun 'ala al-masyrut. Dan yang menjadi inti dari hadis yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia mengilmui. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya ilmu adalah syarat, dan syarat itu didahulukan atas yang dipersyaratkan. Lakin la budda ma'al ilmi ma'al amali bil ilmi, wa illa kana hujjatan ala sahibihi kama la yakhfa ala man lahu adna miskatin min ilmin wa iman, wallahu musta'an. Akan tetapi mesti bersamaan dengan amal terhadap ilmu yang dia miliki. Jadi tidak akan bermanfaat ilmu tok, ya, pengetahuan saja tanpa amalan terhadap ilmu yang dia miliki. Wa illa, jika tidak demikian, karena hujjatan ala sahibi, jadilah ilmu itu penghujat atas pemiliknya. Sebagaimana hal ini tidak tersembunyi atas orang yang memiliki adna miskatin min ilmin wa iman, sedikit saja dari cahaya ilmu dan keimanan. Wallahu musta'an. Jadi penting tanbih yang terakhir ini, ikhwanillah, yang terkadang banyak manusia terlalaikan bahwasanya ilmu harus diamalkan, dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu tidak lain adalah juga perintah untuk beramal dengan ilmu tersebut. Adapun yakin, kita ambil sebagian karena panjang. Qala rahimahullah, wa dalilul yaqini qauluhu ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini dalil yakin. Hanyalah orang-orang yang beriman itu, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Ini syahidnya yang kalian perhatikan, tsumma lam yartabu. Jadi harus yakin. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun, dan mereka itulah orang-orang yang jujur. Fashturita fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunuhum lam yartabu. Maka dipersyaratkan dalam ayat ini pada kejujuran iman mereka terhadap Allah dan Rasulnya, yaitu keadaan mereka yang tidak ragu. Jadi kebenaran iman yang mereka katakan ikhwanillah atau yang mereka akui itu dipersyaratkan dalam ayat ini adalah keadaan mereka tidak ragu-ragu. Lam yartabu ay lam yashukku, tidak punya syak. Fa ammal murtabu fa huwa minal munafiqin. Adapun orang-orang yang ragu-ragu terhadap keimanan, maka sungguhnya dia itu dari kalangan munafikin. Ay wa dalilul yaqini wa annahu syartun min syuruti la ilaha illallah as-sab'ah
qauluhu ta'ala innamal mu'minun ay innamal mu'minuna al-kamal. Dalil yakin bahwasanya yakin itu merupakan syarat di antara syarat-syarat la ilaha illallah yang 7, yaitu firman Allah dalam surat Al-Hujurat ini. Innamal mu'minun ay innamal mu'minuna al-kamal. Hanyalah orang-orang yang beriman secara sempurna. Alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu ay lam yashukku wa la tazalzalu. Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak syak, tidak pula goncang. Bal sabatu ala halin wahidah. Bahkan mereka kokoh, tegar di atas satu keadaan. Wahia at-tasdiqul mahd, yaitu pembenaran secara murni. Keimanan ya pembenaran. Dia benarkan tanpa ada keraguan-raguan apakah ini salah atau ya benar, tapi betul-betul membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ay wa badalu mahjahum manafaisa amwalihim fi ta'atillahi wa ridwani. Mereka mengorbankan bekal-bekal yang mereka miliki dan harta yang paling berharga bagi diri mereka dalam ketaatan kepada Allah dan keridhaannya. Ulaika humus shadiqun, dan mereka itulah orang-orang yang shadiq, yang jujur. Ai fi qaulihim, dalam perkataan mereka, la kaba'dil a'rab alladzina laysa lahum minal imani illal kalimatul zahirah. Tidak seperti sebagian orang-orang A'rab yang dikatakan oleh Allah al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang A'rab, ya Arab-Arab Badui, ya sangat dahsyat kekufuran dan kemunafikannya. Yang mereka itu tidak memiliki keimanan kecuali hanya sekadar ucapan yang zahir saja. Fasyahidu min hadhihi al-ayah anna Allah subhanahu ishtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunahum lam yartabu. Maka syahid dari ayat ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan pada kebenaran keimanan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, yaitu keadaan mereka yang tidak ragu. Ai lam yashukku bal hum muqinuna tamamal iqan. Bahkan mereka itu ya betul-betul yakin dengan keyakinan yang sempurna. Fa ammal murtabu fa huwa minal munafiqin. Adapun orang-orang yang ragu-ragu maka dia itu masuk dalam deretan orang-orang munafik. Kama qala ta'ala, innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Ini yang menunjukkan kalau orang-orang yang ragu itu orang-orang munafik. Sebagaimana dalam ayat surat Taubat ini, hanyalah orang-orang yang meminta izin kepadamu, yaitu orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, serta hati mereka itu ragu, goncang. Fahum fi raibihim yataraddadun, dan mereka itu pada keraguan-raguan mereka itu senantiasa berbolak-balik. Terus ya hatinya goncang, tidak pernah ya di atas keyakinan. Wa qala ta'ala anhum mudzabdzabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Mereka mudzabdzab, yaitu yang tidak tetap sikapnya. Nah, mudzabdzab ini terkadang sana, terkadang sini. Ya. Mereka ingin berada di tengah-tengah, tidak berada di golongan kaum muslimin, tidak pula bersama orang-orang kufar. La ilaha illa wa la ilaha illa. Orang yang ragu-ragu, kebingungan. Wa kama wasafahum Allah Ta'ala fi ayatin katsiratin min kitabihi bi annahum fi qulubihim marad. Sebagaimana Allah sifati mereka dalam ayat-ayat yang banyak dalam kitabnya bahwasanya di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Dan sakit ini apa? Syakkun wa raib, yaitu syak dan keraguan-raguan. Ayadzan billahi min halihim. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari keadaan mereka. Wa kama fi ayati
arba'ata asyrah min suratil Hadid, dan sebagaimana pula disebutkan pada ayat yang ke-14 dari surat Al-Hadid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Lihat, wartabtum. Ketika mereka ingin bersama kaum mukminin mendapatkan cahaya, memanggil-manggil, maka dijelaskan keadaan mereka. Kalian itu orang-orang yang ragu ketika itu di dunia, orang-orang munafik. Tayyib, barakallahu fikum. Ini dalil dari Al-Quran. InsyaAllah semuanya sudah hafal pada surat Al-Hujurat. Tinggal diingat-ingat bahwasanya itu adalah dalil yakin sebagai syarat la ilaha illallah.